Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Dari jurnal penyesuaian nanti sampai dibuat neraca lajur ya. Jadi ada ayat jurnal penyesuaian, terus dimasukkan ke dalam neraca lajur atau worksheet. Nah, di sini adalah neraca saldo per 31 Desember 2019. Artinya sebelumnya sudah pernah ada tentang jurnal, kemudian jurnal itu diposting ke buku besar, dari posting buku besar dibuat neraca tanggal 31 Desember. Jadi sebelumnya udah ada neraca tanggal 30 November. Neraca tanggal 30 November sebagai neraca tanggal 1 Desember. Ya, sama aja. Nah, tanggal 1 Desember ada neraca awal, terus kemudian neraca saldo awal, kemudian kita buat jurnal transaksi atas jurnal yang terjadi tanggal di bulan Desember, tanggal-tanggal bulan Desember. Terus setelah transaksinya udah dicatat dalam jurnal, diposting ke masing-masing bagiannya, yaitu di buku besarnya, buku besar kas, buku besar piutang, dan lain-lain. Kemudian dibuatlah namanya neraca saldo akhir, yaitu tanggal 31 Desember. Neraca saldo akhir periode. Biasanya kan ada yang dibuat per akhir bulan. Nah, di sini akhir periode yang tanggal 31 Desember sebagai juga akhir periode di tahun 2019 sama. Nah, di sini adalah angka-angkanya dari angka total yang ada di buku besar. Nah, inilah neraca saldo PD Arwana yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan ya. Nanti balance di angka Rp1.329.000. Oke, selanjutnya akan ada penyesuaian di akhir periode. Ini tanggal 31 Desember terjadi penyesuaian. Diketahui perjalanan barang dagang tanggal 31 berarti di situ adalah persediaan akhir. Persediaan awal adalah tanggal 1, yaitu yang ini yang 21.000 persediaan barang dagang ini. Ini persediaan awal. Nah, penyesuaian karena ada persediaan akhir adalah 30.000. Kenapa perlu disesuaikan? Berarti ada barang yang sudah terpakai. Ada awal, ada akhir. Nah, ada yang terpakai. Misalkan awal kita punya 1, akhirnya terus kita beli 2, beli 3, beli 4. Nah, terakhir tinggal 2. Nah, yang terpakai berapa? Seperti itu. Terus asuransi yang telah jatuh tempo, ya, karena berarti yang sudah terpakai, beban sewa juga yang sudah terpakai, terus atau yang sudah digunakan, perlengkapan yang telah digunakan juga, terus kendaraan yang sudah digunakan sehingga mengalami penyusutan, ya, penyusutan kendaraan 20%. Oh, ini kendaraan 20% per tahun, ini peralatan 25% ya. Nah, jadi untuk ini kondisinya adalah oke. Ya, 20% per tahun. Nah, di sini kita coba buat ya, kita ambil datanya. Sini buat melengkapi jurnal penyesuaian neraca lajur untuk PD Arwana, buat laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan atau disebut neraca. Terus terakhir buatlah jurnal penutup. Oke, untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian, pertama kita kerjakan soal yang awal, yaitu ini ya, tanggal 31 Desember adalah persediaan akhir. Jadi tadi sudah kita ketahui persediaan awal ya, itu ada 21.000. Persediaan akhir itu tanggal 31 Desember adalah 30.000. Nah, yang pertama kali adalah yang kita lakukan, kita menutup persediaan awal, kemudian yang kedua adalah memunculkan persediaan akhir ya, menutup. Nah, maksudnya menutup ini adalah yang di posisi normal kita kondisikan ke kondisi lawannya. Misalkan normalnya di sini ya persediaan itu kan normalnya di debit, maka harus kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi untuk persediaan awalnya kita taruh di sebelah kredit. Di sini akan ada debit. Kreditnya namanya persediaan barang dagang. Oke ya. Nah, debitnya adalah kita menggunakan metode ikhtisar di sini, maka kita sebut pakai ikhtisar rugi. Nah, angkanya adalah 21.000. Nah, berikutnya setelah menutup persediaan awal, jadi kalau awalnya di debit, maka kalau kita tutup kita taruh di kredit. Normalnya ya, persediaan itu normalnya di debit. Kita taruh sebelah kredit nih, kredit, ini kredit. Ya.
Terus berikutnya memunculkan persediaan akhir. Nah, persediaan akhir itu kan 30.000 ya. Kalau memunculkan ya taruh di posisi normalnya. Normalnya persediaan adalah di debit. Ini normal. Jadi kalau memunculkan kita taruh di posisi normal. Debit berarti persediaan barang dagang. Angkanya 30.000. Ya lawannya adalah ikhtisar. Gitu. 30.000. Jadi clue-nya adalah menutup persediaan awal, lalu ya, menutup persediaan awal, lalu memunculkan persediaan akhir. Kalau menutup berarti persediaan awalnya ada di kredit, kalau yang akhir memunculkan berarti adanya di debit. Gitu. Oke, jadi nomor 1 sudah terjawab. Selanjutnya yang nomor 2, asuransi yang telah jatuh tempo. Ini ya. Oke. Untuk asuransi yang telah jatuh tempo berarti sudah digunakan. Nah, berarti kita tinggal buat ya, nomor 2 namanya kalau sudah digunakan akan menjadi beban. Maka bebannya bertambah. Beban bertambah. Ya. Dan hartanya, asuransinya namanya asuransi dibayar di muka. Jadi kita pernah punya asuransi namanya asuransi dibayar di muka. Ya, jadi kalau dilihat di sini akunnya, nah ini asuransi dibayar di muka. Maka akan setiap digunakan dia akan jatuh tempo namanya akan berkurang. Ya. Nah di sini. Jadi bebannya bertambah, asuransi dibayar di mukanya berkurang. Sama seperti ini, 2 sama 3 itu sama. Jadi sebenarnya ini udah pernah dilakukan di perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa udah pernah kita bahas. Jadi beban bertambah, asuransi dibayar di bawah berkurang. Nah, beban bertambah di debit, asuransi berkurang di kredit. Jadi beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Jadi beban karena asuransinya sudah jatuh tempo atau asuransinya sudah digunakan. Ya, periodenya sudah lewat berarti sudah digunakan. Nah, di sini angkanya adalah 1.200. Berikutnya yang 3 sama, yang 3 ini sewa, beban sewanya ya, bebannya bertambah, sewa dibayar di mukanya berkurang. Ya, ini kan harta, jadi bebannya bertambah, hartanya berkurang. Bebannya bertambah, hartanya berkurang. Beban bertambah di debit, namanya beban sewa. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Angkanya adalah 1.800. Berikutnya yang keempat. Yang keempat kita pakai tentang perlengkapan yang telah digunakan. Ya, perlengkapan telah digunakan. Nah, kalau kalimatnya sudah perlengkapan yang telah digunakan, maka kita nggak perlu nyari-nyari. Karena memang yang mau kita sesuaikan yang sudah digunakan. Kalau kalimatnya di situ perlengkapan yang masih tersisa, nah berarti kita perlu cari perlengkapan yang masih tersisa. Perlengkapan yang ada di neraca saldo, ya, dikurangi dengan yang tersisa. Dapatlah yang telah digunakan. Jadi ingat kalau kalimatnya di sini yang telah digunakan. Kalau udah ada di situ ya nggak usah cari-cari. Berarti angkanya udah jelas-jelas 2.200. Ya. Nah, untuk perlengkapan ini ya untuk apa namanya? Melakukan penyesuaiannya keempat. Pertama, namanya sudah digunakan berarti bebannya bertambah, beban perlengkapan karena dia adalah perlengkapan. Lalu perlengkapannya berkurang. Nah, beban bertambah di debit ya. Namanya beban perlengkapan.
Kreditnya adalah ya, perlengkapan itu sendiri. Itu tadi sebesar 2.200. Ya, 2.200 ini. Berikutnya, nah ini dua hal yang sama nih, ya. Penyusutan kendaraan dan penyusutan peralatan, sama-sama penyusutan, yaitu berarti aktiva tetap. Untuk 2, 3, 4 ini adalah aktiva lancar, makanya langsung berkurang, hartanya berkurang ya, ini harta kan berkurang, harta berkurang. Kalau untuk aktiva tetap hartanya nggak bisa berkurang, tapi ada akun yang menguranginya, namanya penyusutan. Atau kalau dalam harta namanya akumulasi penyusutan. Jadi kalau untuk penyusutan kendaraan 20% per tahun, nah hitung dulu nih ya. Oke. Untuk nomor 5 kendaraan. Kendaraan 20% ya per tahun. Berarti kita perlu cari per bulan. Karena penyesuaian yang kita hitung adalah penyesuaian per bulan, yaitu di bulan Desember. Caranya kita tahu dulu angka kendaraan nilainya. Kendaraan adalah 150.000, ini dalam ribuan rupiah ya, berarti 150 juta ya. Jadi kita ikutin aja di sini dalam ribuan rupiah. Jadi kita hitungnya juga dalam ribuan rupiah. Oke. 20% kali 150. Nah, ya, berarti 30.000 ya. 30.000 per tahun. 30.000 terus alias 30 juta. Berarti untuk penyusutan untuk per bulan berarti bagi 12. 30.000 bagi 12 sama dengan 2.500 per bulan. Nah, ini baru kita buat, angkanya udah ketahui, baru kita buat jurnalnya. Jurnalnya sudah jelas. Jadi beban, karena ada penyusutan, namanya beban penyusutan. Itu di debit, ya bebannya bertambah. Di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Karena ini adalah kendaraan, maka kendaraan. Ini juga kendaraan. Kendaraan. Nah, kalau untuk nomor 6 nanti peralatan ya. Ini nomor 6 nanti peralatan. Itu sama debitnya ya dan kreditnya. Coba nanti kita hitung angkanya dulu. Oke ya. Sekarang kita masukkan angkanya di sini. Jangan lupa 2.500. Jadi yang kita catat yang bulan ini. Karena yang bulan November, Oktober, September dan seterusnya sudah dihitung. Sudah dimasukkan ke dalam neraca saldo 31 Desember. Yang peralatan berarti peralatan itu 25% per tahun ya. Penyusutannya berarti cari 25% kali, angkanya kita lihat, peralatan 96.000 ya. Peralatan kali 96.000. Berarti 96 bagi 4 sama aja ya. 24.000 per tahun. Nah, untuk penyusutan per bulan berarti 24.000 bagi 12 bulan kan, berarti 2.000 per bulan. Maka jurnalnya sama ya, yang di atas. Debitnya adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Untuk di sini karena peralatan kita tulis peralatan itu
peralatan. Angkanya jangan lupa 2000. Oke, ya. Jadi ini udah diselesaikan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 penyusutan. Nah, dari angka-angka ini, dari jurnal-jurnal yang ada ini, ya, jurnal ini, ya, ini, lalu ini dan ini. Oke, ini adalah ringkasan yang sudah rapi ya tentang ayat jurnal penyesuaian. Tadi ada ikhtisar laba rugi, persetujuan barang dagang, barang dagang ikhtisar, bahan asuransi, bahan sewa, perlengkapan, keputusan anggaran, dan peralatan. Nah, keenam jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan ke dalam namanya neraca lajur. Kita buat neraca lajurnya dulu. Ini neraca lajur. Neraca lajur terdiri dari 10 kolom. Ya, ini sebenarnya dari neraca saldo 31 Desember ya, sampai dengan sini nih neraca saldo 31 Desember. Kita tinggal tambahkan 8 kolom lagi ya, dibuat seperti ini. Nah, ini. Nah, itu angkanya tadi 1392 ya. Balance-nya di angka 1.329.000 ya. Ingat tetap dalam ribuan rupiah. Jadi sebenarnya angkanya 1.329.000.000. Ya, untuk mempermudah pencatatan kita pakai dalam ribuan rupiah. Nah, ini tadi kas, ada piutang. Ini adanya dari sini ya. Di soal nih, soalnya. Ingat, sini udah ada sebenarnya, tinggal dipindahkan buat dulu neraca lajur ya. Ini neraca lajur terdiri dari kode perkiraan, nama perkiraan, neraca saldo, ada debit kredit, jurnal pensiun ada debit dan kredit. Ya, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, neraca debit dan kredit. Jadi ada 5 ya, masing-masing punya debit dan kreditnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, neraca saldo mudah karena sudah ada di dalam sebelumnya di tanggal 31 Desember di dalam soalnya. Di sini juga sudah ada keterangannya. Kita tinggal melakukan penyesuaian, yaitu yang di sini tadi ya. Nah, supaya lebih mudah, ya kita masukkan ke di sini ke jurnal penyesuaian ya, kolom ini. Supaya lebih mudah, saya taruh aja di sini. Kita copy ya. Nah, ini supaya memudahkan. Oke, ya. Pertama berarti satu-satu. Pertama yang ikhtisar laba rugi. Ya. Nah, ini dia. Kita cari akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini yang pertama kali kita masuk di sebelah debit. Ya, debit ikhtisar. Nah, ini dia, taruh debit 21.000. Kayak gitu. Terus persediaan barang dagang di kredit. Nah, cari persediaan barang dagang di kredit. Jangan sampai salah ini. 21.000. Berikutnya, persediaan barang dagang di debit. 30.000. Jadi kita satu-satu urutan aja. Ya, terus ikhtisar di kredit 30.000. Ikhtisar di kredit. Nah, ini perusahaan dagang identiknya kalau pakai metode ikhtisar nih atau metode yang lain pun sama. Jadi di dalam penyesuaian ada 2, debit terisi, di kolom kredit juga terisi. Ikhtisar pun juga sama, debit terisi, kredit terisi. Nah, sedangkan kalau yang lain cuma satu, antara sebelah kredit atau sebelah debit. Ya, jadi yang ada debit kreditnya cuma di persediaan yang ikhtisar. Oke, yang A udah kita masukkan semua, terus yang B berikutnya, yang B beban asuransi. Nah, di sebelah debit cari beban asuransi, di sini beban asuransi di debit itu sebesar apa di sini 1.200 di sebelah debit. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ini 1.200. Berikutnya ada beban sewa. Beban sewa 1.800 kita taruh di beban sewa. Jadi supaya nggak salah kita urutan aja. Jadi pelan-pelan kita urutkan, jangan lompati. Sewa dibayar di muka, ya ini kita taruh di kredit 1.800.
Nah, ini perlu ketelitian, jangan sampai yang debit taruh di kredit, yang kredit taruh di debit ya. Pelan-pelan. Beban ya, beban perlengkapan 2.200 di debit. Perlengkapannya 2.200 di kredit. Oke. Terus berikutnya beban penyusutan kendaraan 2.500 di debit. Penyusutan, nah ini kendaraan 2.500. Terus akumulasinya ada di sini 2.500 sebelah kredit. Berikutnya penyusutan peralatan 2.000 di debit. Peralatan 2.000. Ya. Terus di sini akumulasinya di kredit 2.000. Selesai. Nah, selesailah kita menginput ayat jurnal penyesuaian, ini namanya AJP. Ayat jurnal penyesuaian. Nah, dimasukkan ke kolom jurnal penyesuaian. Jadi intinya kamu semua bikin kolomnya dulu ini ya. Ini 10 kolom ditambah 2 kolom, yaitu kolom perkiraan dan kode dan nama perkiraan. Jadi ada 12 kolom. Ya. Oke. Kalau sudah AJP kita masukkan, berikutnya kita masukkan yang namanya, nah kita nggak perlu lihat ini lagi ya. Ini udah selesai. Sekarang kita lanjut konsen ke dalam neraca saldo disesuaikan. Yang ini ya kita singkirkan dulu, kita tidak lihat lagi. Jadi karena sudah kita masukkan ke dalam neraca lajur perusahaan PT Arwana ini. Nah, neraca saldo disesuaikan adalah bagaimana menyesuaikan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Contohnya kas. Di kas di sini ada 300.450, tapi penyesuaiannya tidak ada, maka tetap angkanya 300.450. Piutang juga sama 28.500. Karena dia ada awalnya ada, tidak ada penyesuaian gitu. Nah, kalau untuk persediaan barang dagang ya caranya tambahkan yang debit tambah, kalau debit sama debit tambah, kalau debit sama kredit saling mengurangi. Nah, kalau ini caranya gampang. 21 tambah 30 baru dikurang 21, atau yang 21 ini debit sama kreditnya nggak usah dilihat, kita lihat aja yang sebelah debit 30.000. Ya karena kayak sama 21 ini pasti sama. Kita ambil yang 30.000 di debit. Kenapa pasti debit ya? Karena normalnya memang persediaan di debit. Jadi kalau kamu nanti dalam mengurangi atau penjumlahannya, maka misalnya taruhnya di kredit akan salah. Maka perlu dipahami, saya bilang dari awal perlu tahu yang namanya saldo normal, perlu hafal. Kalau udah hafal nanti paham. Ya, berikutnya, pokoknya kode harta semuanya di debit kecuali akumulasi. Ya, dan ada lagi nanti namanya amortisasi. Intinya yang menyusut itu akan menjadi pengurangan posisinya berlawanan dengan normalnya harta normal di debit, maka untuk pengurangan harta normalnya di kredit, yaitu nih akumulasi nih, normal di kredit. Ya oke, untuk asuransi dibayar di muka debitnya 2.400, terus ada pengurangan di kredit 1.800 karena kredit berarti pengurangan. Kalau ada yang di debit berarti penambahan, debit sama debit berarti saling nambah. Oh, debit sama kredit saling mengurangi. Ya, 2.400 dikurang 1.800 berarti sisa 600 di debit. Untuk sewa juga 3.600 dikurang 1.200 berarti masih ada 2.400. 3.600 ya ini dikurang 1.200. Perlengkapan 13.500 kurang 2.200. Berarti masih tersisa 11.300. Nah, itu. Ya. Kalau mau gampang sini ini kurang ini. Ya kan? Itu. Berikutnya tanah tidak berubah. Jadi kalau aktiva tetap tuh nggak pernah berubah. Jadi pasti angkanya sama. Karena dia berubahnya yaitu di kolom akumulasi itu yang merubah. Akumulasinya sekarang 30 ya di akhirnya, terus ada penyusutan 2.500 berarti 32.500. Untuk akumulasi penyusutan dari 24 tambah 6.000 berarti 26.000. Gitu. Hutang dagang tidak ada perubahan ya, nggak ada perubahan, nggak ada di sebelah sininya, berarti sama semua nih. 25 ya, 97.500 terus 80
terus 318, terus 731.500 sampai dengan penjualan. Terus berikutnya ada retur, nggak ada perubahan juga. Pokoknya kalau yang nggak ada perubahan ya kita tinggal copy paste aja. Terus, tapi jangan salah yang antara debit sama kredit. Nah, biasanya nanti saking asiknya kita kopas, kelupaan. Nah, ini untuk beban sewa ada perubahan, itu ada penambahan debit sama debit, berarti nambah. Nah, 3.300 tambah 1.800 berarti jadinya 5.100. Dengan untuk yang beban asuransi juga nambah 2.200 tambah 1.200. Ya, 3.400. Untuk beban perlengkapan 7.000 tambah 2.200 berarti 9.200. Untuk ini sama. Beban listrik yaitu sama-sama karena tidak ada perubahan, berarti 2.750. Ya. Untuk beban iklan 11.200. Nah, untuk penyusutan 30 tambah 2.500 berarti 32.500. Terus penyusutan peralatan 26.000. Beban bunganya ada 250. Nah, ikhtisar ini karena dia nggak ada sebelumnya, di sini nggak ada nih, ini masih kosong, dan di sini penyesuaian debit kredit, maka kita tulis dua-duanya, 21 sebelah debit, 30 sebelah kredit. Ya. Maka ini kita bisa totalkan. Ya, ini harus balance ya, tadi totalnya dia penyesuaian ada 60.700 balance, dia juga harus balance. Nah, ini balance di angka 1.363.500. Ya. Jadi sebelumnya balance di angka 1.329, ada penyesuaian, maka jadi 1.36.500. Oke ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, setelah kita tahu neraca saldo disesuaikan, maka kita sudah mengerjakan dan selesai, maka kita bisa lanjut ke kolom neraca dan laporan laba rugi. Nah, yang ini nggak usah dilihat lagi. Ya, biar nggak lihat saya head. Nah, jadi untuk laba rugi dan neraca dasarnya adalah neraca saldo yang disesuaikan. Oke ya. Nah, caranya adalah kode 1 sampai dengan 3. Ini masuknya adalah ke neraca. Jadi di sini nggak ada. Di laba rugi tidak ada kode 1 sampai dengan 3 ya. Jadi saya hitamkan saja. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal copy paste sebenarnya, tinggal nyalin bahasanya. Nah, seperti ini. Tinggal salin. Nah, untuk kode 4 sampai dengan kode 5 atau kode 6 di sini, nah itu adanya di laba rugi ya, di laporan laba rugi. Jadi kalau laba rugi, nah ini berarti yang sebelah sini gantian kita camkan supaya tahu kalau di sini nggak ada tempatnya. Tempatnya adalah ini oke ya. Jadi tinggal kita copy paste juga. Ya, kalau kamu manual kamu tulis, tinggal pindahkan saja. Nah, di sini. Oke ya. Nah, untuk laporan laba rugi dan neraca ini tidak balance ya antara debit dan kredit. Karena namanya laba rugi kan nggak balance. Apakah lebih besar pendapatan atau beban, ataukah beban lebih besar daripada pendapatan. Atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, atau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Seperti itu. Kredit adalah bagian pemasukan, debit adalah bagian pengeluaran kalau untuk laporan rugi laba. Karena kredit isinya adalah penjualan atau pemasukan kita. Nah, ini kita ambil. Nah, saya menggunakan Excel, saya tinggal copy paste saja. Nah, dia nggak balance ya. Yang ini dulu yang pertama kita lakukan. Penyesuaiannya, dia tidak balance. Maka untuk supaya balance, kita ambil angka yang paling atas, yaitu 7 yang paling tinggi di antara keduanya, di antara debit dan kredit.
Yang paling tinggi adalah 784. Sorry. Jadi 784.500. Nah, sebelah sini harus disamakan. Jadi 784.500 jadi balance. Nah, kita akan lihat selisih antara ini dengan ini. Jadi kalau saya cari ya 784 dikurang 679. Oke ya. Dapatlah 105. Nah, ini dia. 105.050. Nah, kalau kredit lebih besar daripada debit, ini namanya adalah laba atau kita mendapatkan keuntungan. Nah, ini udah laporan laba rugi angkanya 105.050. Udah atau 105.050.000 rupiah. Ya. Untuk neraca sama, cari yang paling besar. Oh, paling besar berarti dari 689 dengan 579, paling besar adalah 689.50. Nah, berarti di sini harus sama, kita tulis 689.250. Oke. Nah, ini sama, kita kurangin dulu selisihnya. Jadi untuk mencarinya, jadi yang sama nih kan, kalau ini dikurang ini ya 0 gitu. Misalkan nih 784 kurang 784 ya 0, makanya nggak ada di atau kita tulis 0 di sini ya. Pasti dia 0. Nah, untuk yang di sininya adalah kita tinggal cari 689 dikurang 579. Dapatlah sekian. Oh, ini tadi kita salah dalam melakukan. Di sini ada penambahan di sini. Copy paste-nya harusnya tadi ada rumus soalnya ya. Oke, pasti sama tuh. Ya, sorry ya. Jadi angkanya sama di 10. Jadi kalau tadi kan ada kesalahan dalam copy paste karena ada rumus di sini. Ini dia. Nah, ini udah sama ya, 13, 5. Ini sama semua. Oke. Jadi kalau antara di sini ya, sebelah sini dengan di sebelah sini itu nggak sama, berarti kita salah. Jadi kalau 11 110 250, di sini juga harus 110 250. Nah, ini kalau laba, kalau kondisinya rugi ini adanya di tengah-tengah angkanya. Yang ini 0, ini 0, nah angkanya di dua sini. Dempetan kalau kondisinya rugi. Kalau kondisinya laba gini, jauhan. Di laporan laba rugi adanya di debit, dan neraca adanya di kredit. Ya, ini kondisi yang laba. Berarti kita harus buat berikutnya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, ya sesuai dengan soalnya nih. Ya, ini laba rugi, perubahan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan atau neraca dan jurnal penutup. Oke, sampai di sini untuk yang jurnal penyesuaian sampai dengan neraca lacur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.